Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya teknologi makin lama biasanya harganya ini makin murah ya. Ya karena bakal digantikan oleh produk yang lebih baru dan lebih grace lagi. Begitupun juga dengan RAM berjenis DDR5. Dan kali ini saya bakal bahas RAM DDR5 yang terjangkau tapi tetap bikin PC ganteng dan kenceng buat gaming. Sebelum dilanjutkan jangan lupa pencet dulu tombol subscribe, ini bagi yang belum, lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks, isi kelasnya. Cukup banyak pilihan RAM DDR5 saat ini, dari merek yang ternama hingga yang mungkin asing bagi telinga. Nah kali ini saya bakal bahas RAM DDR5 besutan Kingsbang. Dan merek ini sebenarnya udah pernah saya cobain 1 tahun yang lalu, tapi versi yang DDR4 ya. Dan sampai sekarang dipakai pun masih aman. Kingsbang sendiri sementara ini fokusnya memproduksi RAM sama SSD dari RAM jenis DDR3, DDR4, dan DDR5, baik untuk PC maupun laptop. Sedangkan SSD sendiri dari SATA, M2 SATA, dan NVMe. Dan 1 minggu yang lalu saya udah bahas produk NVMe besutan Kingsbang. Oke, lanjut aja kita bahas produk Kingsbang DDR5 White Sharp Blade nih, dengan kapasitas 32 GB. Konfigurasi dual channel dengan kecepatan 6000 mHz. Cache latensi di angka 36 dan pakai chip Hynix. Nah, RAM ini sendiri udah support XMP 30 atau AMD Expo dan udah RGB. Untuk harganya sendiri kalau saya cek di marketplace ini dijual di angka Rp1.580.000. Nah, gimana? Terjangkau kan? Nah, garansinya sendiri garansi lifetime dan distributor resmi merek ini adalah Foxconn. So jadi nggak perlu ragu lagi buat beli merek Kingsbang karena udah ada distributor resminya. Dus Kingsbang ini samaan sih ya, sama yang pernah saya unboxing 1 tahun yang lalu. Dan itu pun pakai RAM jenis DDR4. Dan hingga DDR5 belum ada perubahan. Nah, bagian depan dusnya ini polosan doang dengan logo Kingsbang. Sedangkan bagian belakangnya kalian bisa lihat detailnya itu di RAM-nya sendiri. Oke, langsung aja kita buka dan lihat produk RAM besutan Kingsbang ini. Desain RAM-nya ini simple tapi tetap enak dilihat nih. Pakai heatsink jenis aluminium alloy dengan ketebalan 2 mm. Dan jelasnya suhu RAM bisa lebih adem ya kalau pakai heatsink model ginian. Dan di bagian atas RAM ini bakal memancarkan keindahan sebuah RAM RGB. Oke, lanjut kita pasang dan lihat kecepatan RAM ini di 2 PC yang beda spesifikasi. PC yang pertama pakai prosesor Intel Core i7 12700F dengan motherboard ASRock B760M HDV M2 DDR5. Kemudian PC yang kedua ya apalagi kalau bukan PC saya nih, PC the only one saat ini, alias PC saya sendiri yang pakai motherboard ASRock juga nih, seri B760M Steel Legend. Nah, untuk Windows sendiri yang saya pakai ini samaan ya, sama-sama pakai Windows 11. Khusus PC Core i7 saya kasih lihat hasil kecepatan RAM kondisi default dan kondisi XMP on di motherboard. Setelah di benchmark beda jauh banget nih hasilnya. Kecepatan 4800 mHz versus 6000 mHz. Jelasnya ada kenaikan yang cukup signifikan ya di hasil benchmarknya. Sedangkan di aplikasi Cinebench ini malah nggak terlalu berpengaruh ya untuk kecepatan RAM. Bahkan di Cinebench R23 speed 6000 mHz ini kalah dengan 4800 mHz untuk skor prosesornya. Tapi di Cinebench R2024 sedikit ada kenaikan. Nah, untuk game sendiri ada kenaikan performa nih ketika mengaktifkan XMP ini. Saya udah pernah bahas di video sebelumnya yang menggunakan RAM kecepatan yang sama dengan Kingsbang ini. So kalau kalian penasaran nanti saya kasih linknya di deskripsi. Lanjut gimana hasilnya ketika menggunakan PC saya yang masih pakai Intel Core i5 13400F. Ternyata sedikit lebih rendah dibandingkan kalau pakai prosesor Core i7. Ini dengan kondisi XMP on juga ya. Dan suhu dari RAM ini juga tergolong adem ya. Selama uji coba benchmark AIDA 64 ini suhunya di kisaran 30 hingga 40 derajat Celcius. Untuk RGB dari Kingsbang ini sendiri nggak ada masalah kompatibilitas di beberapa merek. Di motherboard yang saya pakai yaitu ASRock B760M Steel Legend ini nggak ada warna LED yang beda dari part lainnya. Mau ada yang lari bos. Ada juga sih, saya nemunya di memori merek lain yang mana ada LED yang nggak sync dengan part lainnya. Tapi kalau untuk Kingsbang ini bener-bener pas banget.
Dari harga yang ditawarkan, jelasnya RAM ini cukup menarik untuk dibeli. Ya, sangat terjangkau dengan rentang harga di kelasnya ya. Terlebih lagi menggunakan chipset Hynix yang mana chip ini sendiri dipakai juga di beberapa merek ternama macam Kingston, Tim, dan lain sebagainya. Kemudian garansinya juga sama nih dengan merek lain yaitu lifetime. Satu hal yang pasti dan gak bikin ragu ya karena udah ada distri resmi dari merek satu ini. Untuk masalah durability-nya, saya belum bisa banyak berkomentar nih. Jelasnya masalah waktu ya, tapi yang pasti RAM DDR4 sama SSD NVMe yang pernah dikirim setahun yang lalu ini masih aman dipakai hingga saat video ini dibikin. Nah, kalau menurut kalian gimana coba? Ada yang pernah pakai atau belum pernah pakai sama sekali? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan RAM terbaru dari Kingsbank ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan terima kasih sudah mampir di Anka Channel.